Makanlah untuk menutrisi tubuhmu, bukan untuk memuaskan lidahmu. Tubuh adalah satu-satunya rumah yang kamu miliki seumur hidup. Halo sahabat Bepom, B to the P to the Om. Ya, sahabat Bepom dimanapun Bapak, Ibu, kawalan semua berada. Kembali lagi bertemu dengan saya, Herdi Pratama Wijaya, selaku pengawas farmasi dan makanan ahli muda dalam kegiatan POMKes, Wadah Bekesa, Kawalan Balai Besar POM di Samarinda. Hari ini kita kedatangan tamu ya. Sorry ya kawalan sekalian karena materinya sangat menarik. Jadi lidah saya ini tidak sanggup untuk menguntaikan kata-kata karena saking pentingnya materi pada hari ini. Dan kita kedatangan tamu yang sama, seorang lulusan magister dari universitas yang ada di Amerika Serikat. Mungkin beliau sahabat karibnya Donald Trump ya, dan sekarang menjadi pengawas farmasi dan makanan ahli madya di Balai Besar POM di Samarinda. Kita sambut dengan meriah Bapak Muhammad Faisal. Oke, tepuk tangan. Oke, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Makan apa hari ini Pak? Makan sesuai keperluannya. Makan sesuai dengan keperluannya, betul ya. Seperti kata di awal saya mengatakan bahwa makanlah sesuai dengan kebutuhan nutrisimu, bukan karena keinginan lidahmu. Karena tubuh adalah rumah satu-satunya ya seumur hidup kita. Dan hari ini Pak kita masuk materi yang sangat menarik, yaitu tentang bijak konsumsi pangan. Itu dorong ekonomi sirkular. Mungkin ini materi yang menarik ya. Kalau bijak konsumsi pangan itu mungkin teman-teman semua, teman-teman kawalan POMKes mungkin nggak apa ya, sudah familiar ya. Tapi kalau bicara mendorong ekonomi sirkular, mungkin itu di kepala kawalan sekalian itu masih menjadi sebuah tanda tanya besar. Dan hari ini kita kupas tuntas dengan PFM Alhi Madya. Oke, Pak, boleh jelaskan nggak Kak bahasa bayi, bahasa bayinya ekonomi sirkular, sehingga kawalan yang ada di POMKes ini bisa paham tentang apa itu ekonomi sirkular? Ya, kalau kita pernah mengenal ekonomi linier, itu adalah kita membuat sesuatu, ada sumber daya, kita olah menjadi sesuatu, menghasilkan satu produk, dan kalau sudah selesai, produknya rusak, ya sudah selesai. Itu ekonomi linier. Ekonomi linier. Nah, tapi kalau ekonomi sirkuler itu namanya aja sirkuler, artinya berputar. Sirkulasi. Ada sirkulasi atau perputaran. Perputaran, oke. Artinya bagaimana kita menggunakan semua sumber daya yang kita miliki itu, sehingga menghasilkan hasil yang sebanyak-banyaknya, manfaat sebanyak-banyaknya. Jadi, misalnya tadi masalah makanan, kita bukan hanya mencari bahan makanan, mengolah makanan dari beras jadi nasi dimakan selesai, tidak demikian. Tapi kalau misalnya ada limbah nasi, limbahnya pun kita olah. Misalnya pada waktu membuat nasi itu ada kerak nasi, keraknya bisa kita olah. Kalau zaman dulu tuh kearifan lokal kita membuat dijemur nanti jadi kerupuk nasi misalnya. Kerupuk nasi. Nah, itu termasuk dalam bagaimana kita memaksimalkan hasil dari suatu sumber daya. Jadi, sumber daya, oke. Pak, kalau misalnya contoh, karena Bapak tadi menyampaikan contoh konkretnya adalah bicara tentang masak nasi. Sebenarnya kalau kita kemudian masak nasi itu harus banyak-banyak Pak, atau sebenarnya ada ketentuan? Nah, jadi seorang ibu rumah tangga yang baik. Oh, ibu rumah tangga ini, dengarin ini para ibu-ibu atau para bapak-bapak yang lagi nonton POMKes ini, tolong kasih tahu ibunya. Jadi ibu rumah tangga yang baik itu dia harus bisa mengelola sumber daya yang dimiliki oleh keluarga, sehingga bisa dimanfaatkan seluruh anggota keluarga. Jadi misalnya kalau nasi tadi dia mau masak secukupnya. Yang menjadi perubahan sekarang tren itu adalah semua dimasak secara digital. Artinya dipencet-pencet. Oh, pencet-pencet. Oh, itu digital. Kan iya. Kalau dulu manual ya. Nampi beras, masak beras. Masaknya juga harus diaron dulu. Makanya tadi nanti lupa aron itu apa, Pak? Saya generasi yang beras ditaruh di panci, ada airnya. Kalau kita aduk, nanti setelah kita diamkan nanti kan ada yang mengeras, tapi ada yang berbentuk berasnya berubah jadi nasi. Tapi di bagian tepian itu kan ada yang agak mengeras. Kerak. Nah, itu diaron.
itu nanti dikeluarkan, dipindahkan lagi ke dalam dandang, baru dikukus lagi kan. Dikukus Jadi lagi. 2 kali proses. Oh, 2 kalau kali dulu. proses. Kalau sekarang masukkan Rice cooker. masukkan rice cooker, pencet, udah. Kalau udah masak nanti jadinya warmer. Nah, yang jadi masalah adalah ketepatan proporsional air dengan beras. Kadang di situ nasinya bisa karena kelamaan disimpan di warmer, jadinya kan Ya. berubah bentuk, berubah apa, malah nggak dikonsumsi kalau nggak habis. Betul, Nah, betul. bagaimana caranya bukan limbah ya, sisa nasi kita yang tidak selesai pada malam hari itu bisa kita olah di pagi harinya menjadi nasi goreng misalnya. Nah, itu termasuk ekonomi sirkuler. Jadi kita memaksimalkan satu sumber daya hasil produk itu sampai sekecil-kecilnya dan mengurangi limbahnya. Oke, siap. Pak, kalau bicara hubungan deh Pak, tadi kan Bapak panjang kali lebar sudah menjelaskan tentang ekonomi sirkular. Nah, kaitannya dengan bijak konsumsi pangan ini gimana Pak? Ya itu tadi, intinya kita harus merencanakan dengan baik. Merencanakan Ya. apa yang kita konsumsi, Apa yang akan dikonsumsi, apa yang kenapa akan kita dikasih. perlu, dan kita harus tahu bagaimana cara menyimpannya. Misalnya, orang betul. oh dia satu minggu itu dia perlu ikan kira-kira 2 kilo. Apakah ikannya beli 2 kilo, simpan, masukkan kulkas, semua dibekukan? Ya, Bisa. Tapi pada saat membukanya, kalau masih dalam bungkusan sekilo, maka kalau kita keluarkan sekilo, ikan dalam sekilo ini akan mengalami perubahan karena dikeluarkan. Kemudian masukkan lagi. Secara mutunya kan pasti sudah ada perubahan. Langkah bijaknya kontaminasi terhadap mikroorganisme bisa jadi Pak, termasuk kerusakan strukturnya kan. Langkah bijaknya kalau yang 2 kilo tadi kita pecah-pecah bungkusannya. Oke, Kita bagi, ini hari pertama kita ngambilnya 2 ekor, hari ketiga 2 ekor misalnya. Kan harus selang-seling, makan ikan yang sama kan bosan. Nah, jadi dibagi seperti itu, akhirnya nanti rumah tangga kita terjadwal sesuai jadwal itu. Jadi belanja sesuai perencanaan kebutuhan dan menggunakannya secara maksimal. Pak, kalau bicara tentang makanan, itu kan pasti di dunia ini itu pasti ada aja orang yang kemudian masih ada limbah sisa pangan atau food waste ya. Food apa Pak? Bahasa Inggrisnya itu? Ya sampah pangan. Sampah pangannya. Food waste ya. Mohon maaf ya, saya cinta Indonesia ya. Jadi kan ada limbah sisa pangan Pak. Sebenarnya seberapa besar sih Pak dampak dari limbah pangan ini yang akan mempengaruhi kalau langsung pembangunan kita Indonesia keluarga aja ya, keluarga aja di kita kalau ada limbah pangan dalam rumah kan nggak enak ya baunya kan. Betul. Nah, jadi makanya keluarkan sampah pangan sebelum malam. Jadi sore bungkus keluarkan, taruh di luar rumah. Nah, biasanya kan penjemputan sampah sekarang kan diatur supaya malam. Bayangkan misalnya satu kota, kalau biasanya kalau hari raya Idul Adha, Idul Fitri atau Natal itu sampah akan menumpuk, terutama sampah domestik dari sisa-sisa makanan. Nah, itu kalau tidak dikelola dengan baik itu kan satu akan mencemari lingkungan, yang kedua kan untuk mengolahnya pun memerlukan biaya. Betul. Disinilah perlunya kebijakan bagaimana caranya supaya sampah di masing-masing keluarga itu diolah, sampah di lingkungan, di RT kita, di RW kita, di kelurahan kita itu ada unit pengolah sampah lah yang bisa jadikan kompos atau dijadikan koenzim, apa istilahnya sekarang yang lagi rame. Bisa dipakai untuk itu. Jadi bisa dimanfaatkan untuk apa saja. Yang penting bisa didaur ulang. Intinya daur ulang atau di reuse digunakan kembali. Kalau tadi kan Bapak sudah jelaskan tuh tentang limbah sisa makanan atau sampah pangan lah Pak. Sebenarnya seberapa besar Pak dampaknya terhadap ekonomi dan lingkungan itu Pak? Apa Bapak ada datanya? Wah, data ini banyak sekali versinya. Banyak sekali ya versinya ya. Yang jelas ya pasti satu, kalau lingkungan dampaknya kan ke lingkungannya yang pencemaran dan lain sebagainya tadi kan itu kan dalam jangka pendek, jangka panjang pasti ada. Kalau nilainya secara lingkungan ya, karena kalau nilainya bisa dicari di internet. Berapa sih sebetulnya? Kalau untuk pengolahan, wah itu ratusan juta. Ya, artinya mengolah limbah. Berarti secara langsung ada, secara tidak langsung ada. Secara langsung ibaratnya makanan yang kemudian sisa itu adalah itu ada nilai ekonomisnya Pak. Sebetulnya bisa kalau kita olah lagi menjadi pupuk, biokoenzim misalnya itu akan menambah nilai lagi. Artinya kalau kita nanam, kita sebagai keluarga misalnya yang menanam apa, kita kasih pupuk tadi yang bioenzim, koenzim itu kan berarti nanti yang di Filipina itu Pak yang lagi rame terkait masalah nanas yang diolah itu, nanas itu termasuk ya? Termasuk salah satu contoh aja sebetulnya. Sebetulnya
selama dia tumbuhan pasti di dalamnya kan biar di kulitnya pun pasti ada glukosa, ada enzim macam-macam. Kalau di nanas ada bromelin. Nah, itu bisa kita gunakan untuk mengolah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat lagi. Intinya begitu. Siap. Menarik sekali ya, sahabat BPOM sekalian, bahwa ternyata dampak dari limbah sampah pangan itu terhadap ekonomi dan lingkungan itu ternyata dampaknya begitu signifikan. Jadi buat sahabat BPOM, kita harus tetap bijak konsumsi pangan untuk mendorong ekonomi sirkular. Kira-kira Pak, tadi kita bicara banyak hal begitu kan. Kira-kira apa ini Pak? Pasti netizen itu ada aja Pak. Apa ini peran dari Badan POM? Jangan sampai BPOM bicara ekonomi sirkular, bijak konsumsi pangan. Masyarakat kita kan banyak lapisannya ya. Jadi Badan POM itu kegiatannya terkait dengan ekonomi sirkuler ini yang dalam hal yang nyata langsung kita perlukan. Yang penting itu masyarakat kita ada edukasi. Ada yang tahu, ada yang belum tahu, ada yang belum terpapar. Nah, misalnya di sekolah kita membiasakan kita melakukan kegiatan namanya sekolah yang membudayakan keamanan pangan, termasuk di dalamnya implementasi ekonomi sirkuler ini. Maksudnya bagaimana? Jadi kita sekarang ada program MBG. MBG, betul. Nah, gimana caranya? Izin Pak, apakah memang program MBG ini salah satu kenapa kemudian lagi rame nih ekonomi sirkular? Atau bagian MBG ini ada garis, ada benang merahnya, atau memang dari dulu sebenarnya Pak? Intinya kan MBG ini kan sama dengan dulu program PMTAS, program makanan tambahan anak sekolah. Mirip, tapi sekarang bentuknya lebih kepada menu yang lebih lengkap, dengan dihitung nilai gizinya. Nah, yang menjadi masalah adalah bagaimana kita mengedukasi siswa supaya memanfaatkan MBG ini semaksimal mungkin. Betul. Dan memang ada sudah yang SPPG yang bisa menerapkan ekonomi sirkuler, artinya dia mengurangi limbah sampai seminimal mungkin di SPPG-nya. Nah, bagaimana dengan sekolah? Sekolah bisa memberikan edukasi kepada siswanya, termasuk kita juga dari Badan POM, edukasi bahwa makanan itu harus dimanfaatkan maksimal. Kita kan nggak boleh menyia-nyiakan rezeki dari yang Maha Kuasa. Mubazir Pak. Mubazir. Kalau kebanyakan juga mubaso. Sebetulnya kan bisa aja berbagi dengan kawannya. Oh, saya nggak bisa nih ini, saya mungkin kurang suka. Ada nggak yang mau tukaran? Nah, tukaran itu termasuk ekonomi sirkuler. Kita menukar apa yang kita miliki dengan orang lain, tapi saling memanfaatkan gitu. Nah, kalaupun tidak juga misalnya masih tetap ada sisa, nah bagaimana di sekolah itu kita mendidik siswa supaya sisa-sisa MBG ini bisa dibuat menjadi kompos atau apa yang lain, ekoenzim, supaya bisa lebih bermanfaat untuk lingkungan karena orang belanjanya pasti ke pasar. Di Badan POM juga ada program pasar kan. Tadi peran BPOM yang pertama adalah di sekolah. Di pasar. Jelas ya, yang kedua ini di pasar. Tapi kita dulu kan sampai ke pasar ya. Di desa dan kelurahan. Kenapa desa kelurahan? Kalau di pasar apa Pak? Coba dulu. Nanti dulu. Oh iya, siap. Kenapa desa kelurahan? Karena yang menyediakan makanan di sekolah ini siapa? SPPG. Kan adanya di kelurahan dan atau desa. Di desa, atau mungkin tenaga desa itu yang jadi SPPG. Kelurahan itu biasa sama desa kan sama aja Pak ya? Nanti kan ada yang bingung. Yang kelurahan di kota lah. Iya, kota. Nggak mau dibilang desa kan di kota, jadi kota kelurahan. Jadi SPPG ini ya itu tadi, ada yang sudah sampai ekonomi sirkuler, dia bagus kan. Jadi kita memberikan ilmu juga, edukasi kepada masyarakat desa, masyarakat kelurahan. Kader-kader berarti kita bentuk kader ini nanti yang mengedukasi. Nah, jadi penyedianya, pelakunya di tingkat masyarakat sudah, dan penerima manfaatnya MBG sudah di tingkat SD sampai SMA. Pasarnya yang kita atur. Oke, pertama sekolahnya. Jadi buat adik-adik sekalian, ingat ya, adik-adik ternyata yang di SD sampai SMA bisa kok mendorong ekonomi sirkular dengan cara apa? Bijak mengkonsumsi MBG-nya. Jangan disia-siakan. Itu program kerja dari Bapak Prabowo dan Gibran. Coba. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah masyarakat dengan apa? Bintang kadar keamanan pangan di desa ya, atau kelurahan itu luar biasa. Dan yang ketiga ternyata BPOM semua pasti belinya di pasar. Jadi pasar ada komunitas di pasar kan, ada pembeli, konsumen, ada pedagang, ada pengelola pasar, ada juga instansi pemerintah terkait yang mengelola pasar, membantu kan. Iya, baru ada hewan-hewan lucu-lucu Pak, kayak meong. Ada juga di sana. Itu nanti cerita. Ada nanti ya. Jadi
komunitas pasar inilah kita berikan edukasi, kita berikan sosialisasi bagaimana caranya mengelola pasar supaya bisa menjamin keamanan pangan di situ. Nah, dengan terjaminnya keamanan pangan, produknya bagus, ya kan, orang belanja juga enak. Otomatis kan orang belanja sesuai kebutuhannya dan itu kualitasnya dijamin. Kualitas terjamin, kan artinya mengurangi sampah, limbah pangan. Ternyata BPOM itu sampai ke sana ya. Bahkan limbah di pasar pun kita juga perhatikan. Jadi kebersihan di pasar kita perhatikan. Jangan sampai berarti kita latih tuh Pak kader-kader pasarnya, pelatihannya khusus di pasar. Intervensi untuk pasar. Tapi kita libatkan juga pasar-pasar lain. Kalau yang mau meniru, replikasi, silahkan. Boleh. Atau mau ikut pada saat pelatihan bersama, ya kebetulan ada waktu, diberi informasi temannya, ini kami ada pelatihan di pasar nih, lagi ada balai POM di pasar, ya silahkan bergabung. Cuma kita tidak bisa menyiapkan terlalu banyak, itu aja. Jadi ternyata kan banyak yang pikir bahwa Badan POM ini obat aja kerjanya, obat atau apotik, rumah sakit, ya. ke supermarket, kalau sekolah ternyata sekolah udah 20 tahun. Sekolah sudah 20 tahun. Pengawasannya mulai dari jajan pangan anak sekolah itu udah lebih 20 tahun. 20 tahun. Anak saya baru 3 tahun. Ya, kalau pasar anaknya Bu Pinta baru 4 tahun mungkin. Kalau pasar ini udah 6 tahun 7 tahun ini pasar sekolah sudah 20 tahun. Sekolah. Gila, keren banget. Usianya BPOM berapa sih, Pak? Ya, sekarang BPOM sudah ke berapa ya? 25 ya? 25. Wah. Artinya di usia yang ke-5 tahun BPOM sudah ada. Udah ibaratnya usia 5 tahun masuk TK, BPOM langsung masuk sekolah ya. Oh iya. Kalau pasar mungkin baru ya, program baru mungkin sekitar 7 tahunan berjalan. Ya wajar lah Pak kan. Ya karena kan pasar ini kan banyak sekali para pihak yang berkepentingan. Jadi kita membangun dulu komunikasi, koordinasi. Ini gimana sih? 7 tahun yang lalu ya? Tahun 2000. Ya, bagaimana ekonomi sirkuler tapi terkait pasar yang Badan POM bisa membantu masuk. Pantasan dulu Pak, saya itu pada saat dulu pas saya masih kuliah itu saya masuk pasar itu kayak saya begitulah. Iya begitulah, tapi ternyata sekarang agak bagus Pak ya. Ternyata itu salah satu peran dari jangan lihat POM, jangan lihat bangunannya, tapi lihat kondisi di dalamnya. Kondisi di dalam. Jadi kalau kita ke pasar enak, nggak ada bau semeringnya, kualitasnya bagus. Nah, itulah hasil pengelola pasarnya juga kesadaran yang penting itu kesadaran masyarakat dan pedagangnya dan pengelola pasarnya itu siap untuk menjaga komitmen terhadap keamanan pangan. Pak, mungkin salah satu pertanyaan terakhir adalah tantangan terbesar kira-kira dalam mendukung dan mendorong ekonomi sirkular ini apa sih Pak? Ya, sekaligus mungkin pesan-pesan edukasi buat para penonton setiap Pomcast ini agar mereka lebih bijak dalam konsumsi pangan untuk mendorong ekonomi sirkular Pak. Mungkin tantangannya dulu, kemudian mungkin Bapak bisa menyampaikan sepatah dua kata karena Bapak sudah cukup tua yang artinya bisa memberikan masukan kepada anak-anak muda ya. Tantangan itu sebetulnya ada di diri kita sendiri. Tantangan ada di diri sendiri. Ya, kadang kita bertanya, apa yang bisa saya lakukan? Padahal kita bisa melakukan banyak hal. Nah, jadi intinya mulailah dari hal yang kecil, dari diri kita sendiri, dan dari Pak, dari sekarang Pak. Makanya nggak perlu tunggu-tunggu. Itu saya mengingatkan pesannya Agim, ingat 3M. Ya. Mulailah dari diri sendiri, mulailah dari sekarang, dan mulailah dari hal kecil yang akan memberikan dampak besar bagi keluarga dan lingkungan kita. Itu aja pesannya sih. Jadi jangan nunggu apa yang bisa saya lakukan. Lakukan apa saja yang bisa mendukung lingkungan dan ekonomi sirkuler. Ya. Mungkin sebelum Pak Faisal selaku PFM ahli media lulusan Amerika Serikat menyampaikan closing statement-nya, kalau saya selalu mengingat apa yang Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto pernah sering katakan, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Maka bijak konsumsi pangan mendorong ekonomi sirkuler, seperti kata Pak Prabowo, mulai dari diri sendiri dan mulailah dari sekarang. Silakan Pak, closingnya ya terima kasih kepada masyarakat yang sudah membantu program Badan POM selama ini, dan kami berharap masyarakat tetap selalu mendukung, siap terlibat secara aktif dalam program apapun, kegiatan apapun yang dilaksanakan Badan POM, karena niat kami tulus mengabdi untuk negeri sampai di tepi. Masya Allah, keren banget, tepuk tangan ya, luar biasa nih. Tepi Sungai Mahakam. Tepi Sungai Mahakam aja kita datang.
Oke, terima Terima kasih kasih. sahabat B to the P to the Om, sahabat Bepom dimanapun Bapak Ibu berada. Saksikan terus Pomkes Wadah Bekesa Kawalan Bepom Samarinda di episode yang mendatang. Jangan lupa subscribe, like, dan share konten ini. Terima kasih. Terima kasih. Sudah gak? Ada terima kasih bahasa Kutai, Pak? Boleh. Apa, Leh? Sama aja. Sama aja. Terima kasih juga. Terima kasih, Leh. Ayo.